Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Nur Alisa dari kelas PKMI 5D. Di sini kita akan membahas mengenai kriteria penilaian hasil belajar kurikulum merdeka. Nah, kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Penilaian secara umum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang penilai dalam memberikan suatu opini nilai atas suatu barang atau jasa tertentu. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kriteria penilaian adalah pedoman interpretasi terhadap perolehan informasi tentang kinerja dihubungkan dengan kriteria kunci yang menunjukkan capaian indikator diwujudkan dalam bentuk skor menjadi informasi bermakna untuk mengetahui kualitas kompetensi secara objektif dan sistematis sebagai dasar dalam membuat keputusan. Tujuan dari penilaian dalam pembelajaran adalah untuk mendapatkan gambaran tentang pencapaian belajar siswa meliputi kelebihan dan kelemahan mereka dalam satu periode. Mengetahui posisi siswa dalam kelompoknya, mengetahui efektivitas dan efisiensi komponen pelajaran yang dipergunakan oleh pengajar, menentukan model tindak lanjut yang dibutuhkan, dan memberikan laporan kepada pihak-pihak tertentu. Prinsip penilaian asesmen secara umum ada yang pertama yaitu objektif. Artinya penilaian dilaksanakan berdasarkan langkah dan kriteria yang jelas dan tidak terpengaruh oleh subjektivitas orang yang menilai. Yang kedua, adil. Menunjukkan bahwa penilaian tidak merugikan ataupun menguntungkan siswa tertentu karena kebutuhan khusus atau adanya perbedaan agama, adat istiadat, suku, budaya, status sosial, ekonomi, dan latar belakang gender. Yang ketiga yaitu terpadu, menunjukkan bahwa penilaian guru merupakan bagian integral dari pembelajaran. Selanjutnya terbuka, yaitu teknik penilaian, hal-hal yang dinilai dan alasan penetapan keputusan dapat diketahui oleh pihak terkait. Yang kelima yaitu sistematis. Artinya penilaian dilakukan secara terencana dan bertahap, mengikuti standar langkah-langkah yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu berkelanjutan, artinya dalam penilaian guru menggunakan beragam teknik dalam menilai kemampuan siswa untuk memonitor perkembangan keterampilan yang dimiliki siswa. Selanjutnya dalam kurikulum merdeka ada dua model penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sumatif. Penilaian sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada saat program pembelajaran telah berakhir dan dianggap telah selesai. Jenis penilaian ini digunakan untuk mendapatkan klasifikasi penghargaan pada akhir dari proses pembelajaran yang disusun untuk merekam pencapaian keseluruhan peserta didik secara sistematis. Penilaian ini tidak mempengaruhi pembelajaran secara langsung, tetapi hasil dari penilaian ini secara seiring berdampak pada hasil belajar peserta didik. Penilaian atau asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran atau CP murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan atau kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar murid dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil dengan murid dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen sumatif bisa dilakukan pada akhir semester jika guru merasa masih memerlukan konfirmasi atau informasi tambahan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua yaitu penilaian formatif. Penilaian formatif merupakan penilaian dengan cara pengumpulan data mengenai peningkatan hasil belajar peserta didik dalam memahami kompetensi atau bahan ajar yang telah dipelajari, merumuskan informasi, kemudian memutuskan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik yang paling efektif supaya peserta didik dapat memahami kompetensi yang telah diberikan secara optimal. Penilaian ini selain sebagai assessment for learning juga
Penilaian sebagai pembelajaran atau assessment as learning. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau atau memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pembelajaran tujuan pembelajaran. Instrumen penilaian kurikulum merdeka. Yang pertama, rubrik. Rubrik merupakan pedoman yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta didik, sehingga pendidik dapat menyediakan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Yang kedua, catatan anekdotal. Catatan anekdotal adalah catatan singkat pengamatan yang berfokus pada aktivitas dan perilaku yang signifikan serta latar belakang kejadian dan hasil analisis pengamatan yang dilakukan. Yang ketiga yaitu checklist. Checklist adalah instrumen penilaian, yaitu alat observasi yang menunjukkan sejauh mana anak memiliki sifat atau perilaku tertentu untuk kemudian dinilai secara subjektif dan real atau nyata. Yang keempat, grafik perkembangan atau continue. Grafik perkembangan kontinum adalah grafik atau infografik yang menggambarkan tahap perkembangan belajar. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai kriteria penilaian hasil belajar kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.